Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu kita harus berupaya agar kita selalu bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, sekaligus kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khutbah hari ini kami selaku khatib akan menyampaikan pesan-pesan Jumat dengan satu tema puasa dan kesabaran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah puasa adalah melatih kesabaran kita. Ada beberapa persamaan antara puasa dan sabar. Persamaan yang pertama adalah dari aspek kebahasaan. Bahwa as-saumu, kata saum itu lughatan secara bahasa mempunyai arti al-imsak, yaitu menahan. Menahan dari makan, menahan dari minum, termasuk menahan dari bicara secara bahasa. Dalam Al-Quran disebutkan, inni nazartu lirrahmani sauma. Siti Maryam, ini sesungguhnya aku, kata Siti Maryam, nazartu, bernazar, lirrahmani, kepada Allah. Bernazar untuk apa? Sauman, saum. Jadi ketika Siti Maryam itu qadarullah hamil tetapi tidak mempunyai suami, maka banyak suara-suara memberikan komentar. Bahkan tidak sedikit yang memberikan komentar negatif. Maka apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Siti Maryam memilih saum. Maknanya saum apa? Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada pihak lain atau orang lain. Jadi kata saum termasuk maknanya menahan dari bicara. Sama dengan kata as-sabru lughatan. Kata as-sabru lughatan secara etimologi itu mempunyai arti al-imsaku awil habsu, yaitu artinya menahan. Sabar, jangan pulang dulu. Artinya tahan kamu di sini, jangan pulang dulu. Persamaan yang nomor dua, para hadirin yang dimuliakan Allah, Orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan pahala dari Allah seberapa banyak?
dirahasiakan oleh Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan, as-saumu li, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzibihi, saya yang akan membalasnya. Seberapa banyak akan dibalas oleh Allah? Rahasia. Kenapa rahasia? Karena ibadah puasa adalah ibadah rahasia. Kita kadang-kadang sulit membedakan mana orang yang sedang puasa dengan orang yang tidak puasa. Kadang-kadang yang tidak puasa gayanya lebih lemes dari orang yang puasa. Oleh karena itu, orang yang mengerjakan ibadah puasa akan mendapatkan pahala seberapa banyak rahasia Allah. Hadis qudsi ini maknanya sejajar dengan firman Allah tentang kesabaran. Allah menyampaikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa, sungguh akan dibalas. Siapa as-sabiruna, orang-orang yang sabar, ajrohum, akan pahala mereka seberapa banyak akan dibalas oleh Allah, bighairi hisab, tanpa terhitung. Apa maknanya? Dirahasiakan oleh Allah. Jadi orang yang sabar akan mendapatkan pahala dari Allah seberapa banyak rahasia. Persamaan yang ketiga adalah orang yang mengerjakan ibadah puasa, dosanya akan diampuni oleh Allah, terutama dosa-dosa yang telah lewat. Hadis sahih yang sangat populer, hampir disampaikan oleh para penceramah pada bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan, didasari dengan iman, percaya kalau puasa itu adalah kewajiban, wahtisaba ay tolaba mardhatillah, karena mencari ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa yang telah lewat akan diampuni oleh Allah. Hadis ini sejajar maknanya dengan hadis tentang kesabaran. Rasulullah katakan orang mukmin yang diuji oleh Allah hatta hanya terkena duri. Terkena duri sakit tetapi tidak seberapa. Tidak seberapa sakitnya orang terkena duri. Lalu sabar menerima bahwa sakitnya itu adalah sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah. Apa kata Nabi? Kaffarallahu biha min khotoyahu, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan orang yang terkena duri tersebut. Artinya apa? Orang yang sabar dosanya diampuni oleh Allah, sama dengan orang yang mengerjakan ibadah puasa. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam An-Nawawi membagi kesabaran itu dalam 3 hal. As-sabru ala salasati aqsamin. Yang pertama adalah as-sabru fil ibadah, sabar dalam ibadah. Nah, bulan Ramadan ini adalah madrasah, sekolah, laboratorium kita, tempat pelatihan kita untuk melatih kesabaran dalam ibadah. Kita setelah sholat maghrib dilanjutkan sholat isya, menunggu sholat berikutnya untuk melaksanakan sholat taraweh. Itulah latihan ibadah kita dalam bulan Ramadan. Kalau tidak punya kesabaran, bisa jadi baru 2-3 hari akan selesai, tidak lagi mengikuti sholat taraweh. Atau juga kalau kelihatan sholatnya itu panjang, akan mencari masjid mana yang lebih cepat, yang jam 8 selesai, karena tidak mempunyai daya tahan, tidak mempunyai kesabaran dalam ibadah. Kalau kita maknakan ibadah secara lebih luas, tidak hanya sekedar puasa, tidak hanya sekedar sholat, tapi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik itu ucapan maupun perbuatan adalah ibadah,
maka apa yang kita lakukan keseharian yaitu menuntut nafkah, mencari rezeki, datang ke kantor, melaksanakan tugas sebagai ASN, sebagai pekerja, sebagai birokrat. Apapun pekerjaan kita adalah bagian daripada ibadah, maka dituntut kesabaran, dituntut keuletan. Insya Allah kalau kita sabar dalam ibadah, satu saat akan mendapatkan buah dari kesabaran tersebut. Yang nomor 2 adalah as-sabru 'alal ma'asi, sabar atas maksiat, sabar atas larangan. Makan, minum dari mulai subuh sampai maghrib itu kita masukkan dalam kategori al-ma'asi, maksiat. Kalau kita lakukan dosa. Tetapi alhamdulillah bapak-bapak kita semua mampu untuk menahan dari makan minum, sabar karena belum waktunya. Padahal kalau mau bisa jadi kita masuk toilet, makan roti, minum. Orang yang di kantor apalagi punya ruangan tersendiri, makan kenyang, minum gep. Lalu kembali pulang ke rumah, pura-pura puasa lagi, tidak ada yang tahu. Tapi alhamdulillah tidak ada satupun yang melakukan hal itu. Kenapa? Bapak punya ketahanan yang luar biasa, kesabaran yang kuat, yaitu belum waktunya makan minum, kita tahan terus. Karena makan minum sejak mulai subuh sampai maghrib adalah maksiat. Tahan, sabar. Alhamdulillah bisa. Kalau kebiasaan as-sabru 'alal ma'asi ini kita bawa dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, banyak larangan-larangan kita dalam kantor, di pasar, di mana saja. Orang yang dagang tidak boleh mengurangi timbangan, weh sabar, tahan. Orang yang di kantor, weh jangan korupsi, sabar, ingat bulan puasa, kamu bisa kok melakukan itu. Kenapa di luar bulan puasa kamu tidak bisa? Yang terakhir adalah kata Imam An-Nawawi, as-sabru 'indal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Mahil musibah. Apa itu yang disebut musibah? Kata Ibnu Mangdur dalam kitab Lisanil Arab, beliau mengatakan musibah adalah al-amru al-makruh yang zilu bil insan. Perkara yang dibenci, yang tidak kita sukai, yang menimpa kepada kita itu adalah musibah. Salah satunya lapar. Kita sedang latihan untuk merasakan sesuatu yang tidak enak, yaitu lapar. Alhamdulillah kuat. Sementara dalam kehidupan kita banyak ujian yang Allah berikan kepada kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat. Sungguh kami uji kamu sekalian, kata Allah. Seberapa banyak ujian Allah? Kata Allah, bisyai'in qalil, cuma sedikit ujian itu. Minal khaufi, dari rasa takut. Banyak orang sekarang ketakutan. Yang kebetulan kemarin kebanjiran, begitu mau hujan lagi atau hujan sudah mulai rasa was-was. Waduh, jangan-jangan banjir lagi. Diuji oleh Allah alju, lapar. Diuji oleh Allah kurang duit. Diuji oleh Allah dengan yang lain, kematian, sakit dan lain sebagainya. Tapi apa kata Allah? Wa basyir, berilah kabar gembira kepada siapa? As-sabirina, kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Allah jelaskan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar adalah alladzina, mereka. Idza asabathum musibah, tatkala tertimpa musibah, qalu, mereka mengatakan
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Allah menyampaikan dengan kalimat inna, kita, bentuk plural, bentuk jamak, seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, hai hambaku, yang saya beri ujian bukan kamu sendiri. Yang saya beri ujian Allah adalah banyak orang. Maka tidak sepatutnya ketika Allah berikan ujian, kita berlarut-larut dalam kesedihan. Kenapa? Sedihnya sudah dibagi orang banyak. Kalau ada orang kebanjiran satu rumah, bisa jadi 1 minggu sedihnya belum kelar. Tapi karena rame-rame, sedihnya sudah dibagi banyak orang. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Faya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allaha shalla ala nabiyyi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabi wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.